Di Ahkamil Walai dalam menjelaskan beberapa hukumnya wala, ini masih kaitan dengan budak karena akhir dari kitab fikih akhir ini adalah pembahasan tentang perbudakan. Selanjutnya apa yang disebut wala? Wala itu hak mewarisi dari yang dulu mantan saya, yang memerdekakan kepada mantan budaknya. Misalnya dulu Bilal itu budak. Ketika Nabi datang, Bilal termasuk budak yang masuk Islam. Hanya oleh tuannya, sayyidnya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kejam. Bilal disiksa, ditindih batu di padang pasir. Bilal itu sampai zikirnya itu hanya ahad. Awal itu cuma satu, nggak butuh berhala, nggak butuh sekutu, nggak akan musyrik. Sampai dalam keadaan yang parah Bilal ini, Abu Bakar lewat, akhirnya dimerdekakanlah Bilal bin Rabah ini. Makanya Bilal itu maula Abu Bakar, budak yang dulu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ketika nanti kok Bilal meninggal, dia tidak ada keluarga, maka yang mewarisi hartanya adalah Abu Bakar. Itu namanya wala namanya. Bilal nggak punya anak laki-laki misalnya, nggak punya anak perempuan, nggak punya istri, nggak punya ayah, sudah nggak ada semuanya misalnya, namanya budak, bekas budak. Lalu nanti yang mewarisi siapa? Dia meninggal punya harta. Yang dulu memerdekakan dia dulu, namanya wala. Wa huwa lughatan mustaqon minal mualah. Secara bahasa diambil dari kata mualah. Mualah ini saling asih-asihan, saling menolong, saling kekerabatan. Karena orang yang dimerdekakan ini seakan-akan berkerabat dengan yang memerdekakan meskipun tidak ada hubungan darah. Ini secara bahasa. Wasyar'an secara syariat adalah usubatun sabab wazal milki an raqiqin lan an muqtimu'tikin. Hak waris asobah. Asobah itu waris yang sisa dari warisan. Biasanya anak laki-laki yang pertama kali berhak dapat asobah itu. Misalnya hartanya itu 4 miliar misalnya, 8 miliar lah, 8 miliar. Ada orang mati meninggalkan warisan 8 miliar. Yang mewarisi ahli warisnya 2 orang, 1 istri sama anak laki-laki misalnya. Nanti istri ini karena punya anak, dia dapat 1/8. Ini dapat 1 miliar. Sisanya 7 miliar namanya asobah. Asobah ini diambil oleh ibnun, diambil oleh anak laki-laki. Itu namanya asobah. Jadi kalau ada ibnun, kalau nggak ada ibnun, abun. Yang asobah itu ayah. Kalau nggak ada ayah, saudara, misalnya begitu, dan seterusnya. Kakek dengan saudara ini lewatnya sama-sama jalur ayah. Kemarin ada di bab faraid sudah lewat. Nah ini seorang budak pun bisa seperti itu kepada sayyidnya kalau nggak ada ahli waris, namanya wala namanya. Walau bil mati min hukukil idqi wa hukmihi. Wala adalah dibaca panjang wala karena setiap huruf mat kalau setelahnya ada hamzah itu namanya mat panjang, mat jaiz munfasil atau mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil. Itu kalau setelah huruf mat ada hamzah. Ini setelah huruf mat wala ada hamzah. Ini baca panjang. Min hukukil idqi wa hukmihi, termasuk hak-hak dari memerdekakan budak dan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan kemerdekaan budak adalah namanya wala. Ai hukmul irsi bil wala, yang dimaksud di sini secara khusus adalah warisan.
Hukmu ta'sibi inda adamihi wa sabaqa ma ta'sib fil faraidi. Itu hukum asobah ketika tidak ada asobah nasab, nggak ada ibnun, nggak ada abun, nggak ada jadun, nggak ada ahun, nggak ada paman, nggak ada sepupu, nggak ada ponaan, nggak ada semuanya ahli waris yang senasab. Akhirnya hukum taksib indah adami, ada adami maksudnya adami taksib bin nasab. Kembalinya rujuk itu indah adamihi ay indah adami taksib bin nasab. Wayang takiru al-baru anil mukti ila dzukuri min asobatihi. Kalau misalnya yang memerdekakan itu dia ini sudah meninggal misalnya Abu Bakar, itu kan kalau bila meninggal, bila nggak punya ahli waris yang mewarisi Abu Bakar, tapi Abu Bakar sudah meninggal, berarti anak-anaknya Abu Bakar, sahabat Abdurrahman Abu Bakar misalnya, Abdullah bin Abu Bakar, anak-anaknya yang dimaksud wayang takwala anil mukti ila dzukuri min asobatihi amtasibin. Nggak ada anaknya Abu Bakar, ayahnya namanya kan Abu Kuhafa, ayah Abu Bakar. Nggak ada lagi kakeknya, nggak ada lagi saudaranya Abu Bakar siapa. Pokoknya yang dalam jalur asobah nasab itu seorang mantan budak, mantan budak yang mati meninggalkan uang ini nanti juga mewariskan asobahnya kepada waris asobahnya mantan sayyid atau mantan yang memerdekakan itu. Paham belum? Al-mutasibina bi anfusihim, hanya laki-laki yang bisa dapatkan harta asobah itu hanya laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki. Kalau anak perempuan nggak bisa. Ka'laka binti mu'tikihi, seperti anak perempuan itu nggak bisa dapat asobah kecuali kalau dia bersama saudara laki-laki. Itu warisan lah, panjang itu pembahasannya. Yang jelas kalau anak perempuan itu dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai waris asobah. Begitu juga anak perempuannya orang yang memerdekakan itu nggak bisa. Kalau anak laki-laki tadi bisa. Misalnya Abu Bakar punya putri Aisyah, Sayyidah Aisyah, punya putri Asma. Nah, kalau misalnya Bilal meninggal terus nggak ada ahli warisnya, Abu Bakar sudah meninggal, anak laki-lakinya sudah meninggal semua, adanya Sayyidah Aisyah, adanya Sayyidah Asma, misalnya ini perumpamaan saja, nggak bisa Aisyah mewarisi wala, itu nggak bisa. Nah, Aisyah dalam hal ini menjadi binti mu'tikihi, anak perempuan yang merdekakan, nggak bisa menjadi waris asobah. Wa ukhtihi, atau Abu Bakar punya saudara perempuan misalnya, siapa namanya misalnya, itu pun nggak bisa menjadi waris asobah. Wa tartibul asobati fil wala'i kata fil irsi, urutan asobah dalam wala sama dengan urutan dalam warisan ibnun pertama kali. Kalau nggak ada abun tadi itu. Kalau jadun dan ahun, kakek mayit dan saudara mayit itu sama-sama kuat, karena lewatnya ayah semua. Jadi mayit menuju kakek lewat ayah, mayit menuju saudaranya kan karena ayahnya satu, sama-sama lewat ayah yang satu. Jadi secara kekuatan sama antara kakek dengan saudara. Makanya dalam bab faraid ada bab khusus, bab tentang jad wal ikhwah, khusus antara pembahasan antara kakek dan saudara kalau misalnya nggak ada waris yang lain. Lakin al-adhara fi babil wala'i anna akhal mu'tiki wa bna akhihi muqaddam ala jadil mu'tiki. Tapi kalau dalam bab wala ada perbedaan. Misalnya saudaranya yang memerdekakan
atau keponakannya. Ibnu akhi kan keponakannya orang yang merdekakan, misalnya Abu Bakar punya saudara laki-laki, yang saudara laki-laki itu punya anak juga laki-laki, namanya keponakan namanya. Muqaddamanya al-jadil mu'tik, dalam hal wala saudara laki-laki dan keponakan lebih didahulukan dibanding kakek, hanya dalam bab wala ini. Kalau dalam bab warisan panjang pembahasannya. Ai binasabi fa innal akha wal jadda syarikani, seorang saudara laki-laki mayit dan kakek dari mayit ini sama-sama kuat, maksudnya syarikani, sama-sama kuat, karena jalur menuju mayit sama. Wala tarithu imra'atun bil wala ilaman sah ila min sahsin basarut irqahu amin auladihi wa utaqaihi. Kalau perempuan yang memerdekakan, dia tidak bisa mendapatkan asobah waris wala seperti tadi itu Sayyidah Aisyah putrinya Abu Bakar, kecuali kalau perempuan itu yang langsung merdekakan. Contoh ini Sayyidah Khadijah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu punya budak namanya Zaid bin Harisah. Yang memerdekakan Khadijah Zaid sendiri. Setelah merdeka itu jadi dulu pernah dihadiahkan untuk Nabi, tapi oleh Nabi Zaid ini mantan budaknya malah diangkat jadi anak oleh Nabi. Punya putra namanya Usamah bin Zaid. Di awal Islam orang-orang memanggil Zaid itu dengan Zaid bin Muhammad, karena oleh Nabi diangkat jadi anak angkat. Hanya ayat turun dilarang orang Islam itu nggak boleh tabani, mengangkat anak lalu dijadikan seperti anak kandung. Kalau sekadar anak tiri, anak diasuh, anak angkat ya nggak masalah, tapi jangan disamakan anak kandung. Misalnya jadi mahram, nggak bisa mahram kalau bukan anak kandung. Atau ketika warisan, dapat warisan, dia bukan anak kandung, nggak bisa betul warisan. Wong anak angkat ya anak angkat, bukan anak kandung. Wa makana Muhammadun aba hadim mirrijalikum. Jadi Nabi itu bukan ayah dari kalian siapapun. Termasuk Zaid ini hanya ditabani, mengangkat anak dibatalkan oleh Islam. Jadi sampai kapanpun anak angkat nggak bisa mewarisi seperti anak kandung. Tidak bisa menjadi mahram, tetap kalau misalnya bukan apa-apanya, bukan kerabatnya, ajnabi misalnya, ya tidak boleh bersalaman meskipun anak angkat. Oh, dia anaknya orang lain, nggak boleh misalnya berduaan saja dengan ibu tirinya misalnya. Ini orang lain, ini anak angkat ini orang lain. Nah, ini akhirnya oleh Sayyidah Khadijah dimerdekakan Zaid ini. Nah, nanti kalau Zaid meninggal, ini Khadijah ini boleh mewarisi wala kalau Zaid nggak punya kerabat, nggak punya ahli waris misalnya. Namanya man min syahshin basyarat itqahu au min auladiyah wa utaqaihi, atau jadi mu'tik itu juga bisa mewarisi. Misalnya Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Setelah Bilal merdeka, Bilal memerdekakan budak. Siapa namanya? Ya misalnya namanya Fulan. Nah, Fulan ini meninggal, nggak ada ahli waris. Bilal juga sudah meninggal misalnya. Yang mewarisi siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar dulu yang memerdekakan Bilal, yang Bilal ini yang memerdekakan Fulan. Namanya mu'tik namanya. Ini sudah tidak ada semua zaman sekarang ini. Diambil berkah ilmunya saja ini. Misalnya anak-anaknya Zaid bin Harisah
itu misalnya Usamah itu, Usamah kan anaknya Zaid. Ketika meninggal nggak punya kerabat, nggak punya ahli waris yang hubungan darah, nggak ada. Terus yang memerdekakan Usamah pun nggak ada. Tapi dulu ayahnya dimerdekakan oleh Khadijah. Khadijah pun bisa mewarisi Usamah. Namanya Ma'umin Auladihi. Atau wawatakohi tadi itu seperti tadi itu. Misalnya Bilal memerdekakan orang, atau Zaid bin Harithah merdeka, setelah merdeka dia memerdekakan budak. Nah, budak ini ketika dia mati kok nggak ada waris, yang mewarisi adalah mu'tik, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid sudah meninggal, yang mewarisi yang dulu memerdekakan Zaid yaitu Khadijah, namanya Utaqah namanya. Walaya juzu ailasihu bai'ul walai wa hibatu, tidak boleh memperjualbelikan hak wala atau menghibahkan. Misalnya Abu Bakar, saya sudah cukup, nanti andaikan kok Bilal meninggal, waris wala saya jual ke orang lain biar jadi uang misalnya, begitu misalnya, nggak boleh, itu nggak sah. Jadi yang saya tidak perlu mewarisi hartanya Bilal kalau dia mati, sudah saya jual hak mewarisi wala ini, itu nggak boleh. Atau dikasihkan hibah juga nggak boleh. Abu Bakarnya memberikan ke Umar misalnya, ya Umar, nanti kalau Bilal mati, waris wala saya kasih ke kamu, misalnya begitu, tidak boleh, nggak sah itu. Contoh ini sekedar contoh. Wahina idin la yang takilul wala an mustahikihi. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa tidak boleh berpindah, tidak akan berpindah waris wala dari mereka yang berhak. Dalam keadaan apa nggak bisa berpindah. Haknya Abu Bakar ya sudah, hanya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar dulu yang memerdekakan Bilal, nggak boleh pindah kemana-mana. Paham? Faslun fi akami tadbiri wa alam.